Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Eh, Siapa? yang jadi host siapa ya? Saya Pak, Di mute semua dulu. siapa? Ya, makasih. Yang saya hormati para narasumber. Yang pertama Ibu Rini Widowati, MPD, Guru Penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 95. Kasih linknya. Ibu Yayat Hidayat, SPD, Guru Penggerak Angkatan 7 dari SDN Warakas. Ketua komunitas guru penggerak di Jakarta Utara, Pak Dwi Haryadi, yang saya hormati, teman-teman semua, para peserta webinar pada siang hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah beserta nikmatnya kita bisa bertemu di link Zoom pada siang hari ini. Bapak Ibu, teman-teman semua, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih pada penyelenggara. Ya, tentunya ini diinisiasi oleh teman-teman komunitas guru penggerak di JU1. Kebetulan sekarang komunitas guru penggerak ini sudah ada angkatan 5 dan angkatan 7. Dan ini merupakan bagian dari kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman dari guru penggerak. Ini merupakan sumbangsih dari teman-teman guru penggerak untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan masalah implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya hanya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan IKM. Yang pasti IKM ini sudah mulai terlaksana dari tahun lalu. Baik itu yang mandiri belajar, terus kemudian ada 3 ya dari IKM itu. Ada juga yang sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak mereka sudah melaksanakan IKM terlebih dahulu. Nah, di dalam pelaksanaan IKM ini memang ada berbeda dengan waktu pelaksanaan kurikulum 2013. Di dalam pelaksanaan kurikulum 2013 itu dulu kita sering mendapatkan undangan untuk melaksanakan seminar, undangan untuk melaksanakan pelatihan. Nah, sekarang di IKM ini berbeda. Berbedanya, Bapak Ibu, pemerintah menyediakan beberapa hal melalui platform. Nah, sedikit saya sampaikan dulu apa yang disampaikan, yang disiapkan oleh pemerintah. Ya, ini saya perlu menekankan kepada teman-teman semua. Ada 6 strategi dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka pelaksanaan IKM secara mandiri. Dukungan yang pertama, guru dan kepala sekolah belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, ini yang benar-benar saya butuh Bapak Ibu, teman-teman semua, butuh menekankan, ayo buka PMM-nya. Setiap guru yang memiliki akun belajar harus wajib membuka PMM, platform Merdeka Mengajar.
Di situ Bapak Ibu silahkan browsing. Mulai dari Bapak Ibu atau teman-teman semua membuka video, mempelajari, sampai dengan akhirnya adalah mengupload apa namanya kegiatan Bapak Ibu dalam proses belajar mengajarnya. Jadi harapan saya Bapak Ibu semua guru itu sudah membuka platform Merdeka Mengajar sampai dengan melaksanakan upload berbaginya. Terus kemudian di sini juga pemerintah menyiapkan guru dan kepala sekolah belajar kurikulum Merdeka dengan mengikuti seri webinar. Bapak Ibu silahkan buka lagi di akun uh, belajarnya. Semua baik guru maupun kepala sekolah. Kemudian ada juga guru dan kepala sekolah belajar kurikulum Merdeka di dalam komunitas. Nah, di dalam PMM itu pun, di dalam akun itu pun juga ada komunitas belajar. Selain ada komunitas belajar yang ada di platform itu, ini bisa menjadi sekarang ini salah satunya kita sama-sama belajar di dalam komunitas belajar. Kebetulan di JU1 itu kita membuat komunitas belajar untuk guru penggerak. Nah, karena itu saya minta nanti Pak Wi dan teman-teman untuk bisa mendaftarkan komunitas belajar kita ke PMM. Ya, tentunya nanti harus mengikuti alurnya seperti apa silakan dipelajari nanti di PMM-nya. Jadi sekali lagi ini yang benar-benar saya tekankan kepada Bapak Ibu, ayo buka platform Merdeka Mengajar. Ke depan ini kami akan melihat sebatas mana sih teman-teman guru itu membuka platform menggunakan PMM itu. Nah, sampai di mana teman-teman bisa eh, menggunakan PMM-nya. Karena itu sebagai leading sektor, saya minta teman-teman dari guru penggerak semuanya akan saya data sudah sampai mana platform Merdeka Mengajarnya yang dibuka. Karena itu kan ada beberapa paket ya. Ada 12 atau berapa itu. Nah, itu apakah sudah dibuka semua? Terus kalau sudah dibuka, sampai mana membukanya? Apakah hanya sekedar buka doang, habis buka tutup, ataukah terus di apa namanya masuk ke videonya, dari videonya, terus kemudian dipelajari, ikut pretestnya, ikut post-testnya, baru kemudian mengunggah eh, apa namanya, mengunggah eh, video pelaksanaan pembelajaran yang inspiratif. Ya. Nah, Bapak Ibu, dari situ kalau misalkan kita itu bisa seperti itu, bisa jadi nanti eh, praktek berbaginya itu akan dilihat oleh teman-teman yang lain di seluruh Indonesia. Sehingga pada saat nanti memang praktek berbaginya itu bagus, bisa jadi teman-teman akan di apa namanya mungkin akan dihubungi untuk bisa memberikan inspirasi, mungkin akan dihubungi untuk bisa menjadi narasumber dan lain sebagainya. Nah, jika butuh narasumber pun juga bisa dilihat dari BMM itu. Jadi sekali lagi, saya hanya menyampaikan ini, menekankan ini. Platform Merdeka Mengajar. Buka platform Merdeka Mengajar. Pelajari semua yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar itu sampai dengan mengupload praktik baik.
bukan hanya bukan hanya sekedar buka tutup itu nggak ada artinya, ya. Nah, saya mau apa namanya nanti mau mendata sekolah mana, siapa saja guru-guru yang masih belum melaksanakan atau membuka PMM itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Eh, Seizin dari Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kegiatan webinar saya buka. Selanjutnya, saya mohon izin tidak bisa untuk menemani. Walaupun di dalam Zoom ini saya nggak bisa, karena saya harus pindah ke Zoom yang satunya lagi. Ini ada komunitas yang akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan, yaitu komunitas eh, apa namanya sekolah komunitas, ya, sekolah komunitas ini akan dirilis pada siang hari ini, dan beberapa kepala sekolah yang terlibat di dalam sekolah komunitas itu diundang juga. Jadi sekali lagi Pak Dwi, Pak Aruji, dan teman-teman semua, saya mohon maaf tidak bisa nemenin karena saya harus buka link Zoom yang satunya. Saya hanya punya laptop satu, nggak bisa buka dua. Saya akhiri. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman guru penggerak. Semangat terus, ini yang saya inginkan seperti ini. Ya, ayo berbagi. Sekarang dari SMP 55 ya. SMP berapa tadi narasumbernya? SMP 95, Pak. 95 Pak, sama SD Oke, Warakas ya 05. sekarang dari SMP 95 dan SD Warakas 05. Besok eh, ya SDN Warakas 05. Ini kombinasi antara guru penggerak angkatan 5 dan angkatan 7. Yang mana Bu Rini mana? Oh, Hadir, Bu Pak. Rini ya, oke. Hadir. Makasih. Terus yang Bu Yayat mana? Pak Yayat, Pak. Pak Yayat, sorry, maaf, 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 maaf. Ya, nggak apa-apa, Mana Pak. Pak Yayat? Saya, Pak. Ntar dulu, saya iniin dulu. Saya bikin galerinya dulu. Mana Pak Ya, Yayat? Pak. Saya, Pak. Nggak kelihatan Pak Yayat. Yang Pak Ini, Yayat Oh udah ya raise ya hand, ya, Pak oke Yayat. oke. Makasih Raise Pak hand. Yayat ya. Udah ya, ketemu siap. saya berapa kali itu. Nah, ya. Jadi buat teman-teman semua, harapan saya untuk nanti pertemuan berikutnya apa yang akan di-sharingkan kepada teman-teman yang lain. Ya, silakan dibuat jadwalnya. Ya, siapa penanggung jawabnya Pak Dwi untuk kegiatan ini? Saya, Pak. Bu Yeni, Pak. Pak. Oh Bu Yeni, ya, tolong sudah dirancang Bu Yeni ya, ininya apa namanya rencana kegiatannya, dan jangan lupa setelah selesai ini itu harus ada laporan, laporan Bu Yeni ke Pak Dwi. Nanti Pak Dwi baru laporan ke saya. Pak Dwi kita belum belum masuk ke itu ya, apa namanya kombel ya, komunitas. Belum, Pak. Nanti segera, Nah, Pak. nanti nanti Pak Dwi pelajari dulu dengan teman-teman seperti apa sih, bagaimana sih caranya untuk bisa masuk ke komunitas belajar. Siap, Yuk Pak. kita masukin komunitas belajar. Semangat, saya pengen dari JU1 masuk juga, terdengar juga bahwa di JU1 itu ada komunitas belajar yang dimotori oleh teman-teman guru penggerak. Ya, Siap, Pak. pokoknya semuanya nanti harus tersiar. Siapa tahu nanti dari Bu Rini ini ada yang kemarin dilaksanakan di SMP 95, kombel-kombel yang sudah dibuat di 95, terlaksananya seperti apa. Nah, itu bisa kita sharingkan. Termasuk juga dari tempat Bu Yeni. Ya, nggak tahu apaan di tempat Bu Yeni. Ya, oke, terima kasih banyak.
Bu Wiwi juga nanti sharingnya mau seperti apa yang akan disampaikan, apa yang sudah dilakukan di sana. Yuk kita sharing-sharing, berbagi di komunitas ini, terus kemudian dengan komunitas guru-guru yang ada di J1. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Waalaikumsalam atas pengarahannya warahmatullahi wabarakatuh. dan penguatannya untuk komunitas kami. Semoga di komunitas kami ini kita bisa saling berbagi hingga memajukan pendidikan di wilayah JU. Terima kasih Pak Ali Ya, sudah amin, bergabung. amin. Mohon Ya, maaf ini bila sebentar ganggu. Pak Aruji. Ya Ini Pak. jumlahnya 131 dikurangin saya 130. Ya Penggerak Pak. angkatan 5 berapa ya? 34 ya? 35 kalau nggak salah. 35. 35. 35 Pak. 7? Angkatan 7? 7 27. 27, Pak. 25 apa 2? 27. Oh ya, oke. Berarti banyak teman-teman yang sudah ikut ya. Iya Jangan Pak. lupa buat link daftar hadirnya ya. Siap Pak. Ya, oke. Terima kasih Makasih Pak. semuanya. Iya Pak. Assalamualaikum ya. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya adalah masuk untuk materi pertama. Kepada Ibu Mary, dipersilakan untuk memimpin acara selanjutnya. Silakan Bu Mary. Baik, terima kasih Pak Uji. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Mana suaranya? Ya, Selamat boleh siang Siang juga Ibu Ibu. Mary. Itu nih. Bu Mary. Semangat Pak. Oh, udah pada Siang. makan siang pastinya ya. Iya, alhamdulillah energinya Alhamdulillah sudah udah dicas makan. kembali. Alhamdulillah, berarti baterainya sudah full kembali ya Bapak Ibu ya. Siap mengikuti materi yang sangat padat dan bermanfaat hari ini. Insya Allah, Ya. Bu. Ya, pasti siap. Sebentar. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul pada sesi yang sangat bermanfaat, sesi berbagi. Kami dari komunitas pembelajar Jakarta Utara 1 yang terdiri dari guru penggerak angkatan 5 dengan guru penggerak angkatan 7 saling bersinergi, berbagi kepada teman-teman guru-guru hebat yang ada di Jakarta Utara. Bukan Jakarta Utara saja, ternyata ini info ini kan menyebar ya. Jadi webinar ini tidak tertutup untuk kalangan internal saja, tapi memang untuk terbuka untuk siapa saja kepada Bapak Ibu yang memang ingin belajar, saling sharing, dan ingin menambah wawasan. Perkenalkan saya Mary, dari SDN Penjaringan 01, sekaligus guru penggerak Angkatan 5. Saat ini saya berkesempatan untuk menjadi mentor yang terdiri atas 2 sesi, yaitu sesi 1 akan disampaikan oleh Pak Yayat mengenai materi mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua, sesi ini akan berjalan selama 30 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi 2 yang akan dibawakan oleh Ibu Rini mengenai tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana kaitannya antara kedua materi ini pasti sangat saling berkaitan. Masing-masing sesi akan berlangsung selama 30 menit. Nah, kemudian sesi 2 30 menit, nanti kami akan memberikan kesempatan 20 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu nanti setelah mengikuti tiap sesi silakan siapkan notesnya, catatannya. Apabila ada pertanyaan, ada yang kurang jelas materi, memberikan tanggapan, silakan disimpan dulu. Kami akan buka nanti pada sesi tanya jawab pada pukul 14.30. Ya, pada kesempatan ini sesi pertama akan disampaikan oleh Pak Yayat ya, Pak Yayat ya. Oke, sebentar saya akan sampaikan dulu biografinya, biodata dari Pak Yayat. Ya, izin share screen berapa Ibu? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Baik. Untuk pemateri kita,
Materi kita adalah Pak Yayat Hidayat SPD, beliau pendidikannya S1 dan S2 ya Pak Yayat pastinya ya. Nah, saat ini bertugas di SDN Warakas 05, maaf Pak Yayat, salah ini 05 ya. Ya, tugas sebagai guru kelas kebudayaan dan mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Pengalaman beliau cukup hebat ya, karena di dua pengalaman ini nyawanya sekolah Pak Yayat ya, ada di bendahara keuangan dan ada di bendahara barang. Ini sekolah nyawanya kepala sekolah sekolahan nih kalau dua ini tidak maksimal tugasnya ya. Ya, mempersingkat waktu kami persilahkan Pak Yayat untuk menyampaikan materinya. 30 menit dari sekarang. Silakan Pak Yayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ada suaranya? Suaranya kecil, Pak. Kecil ya? Diperbesar mungkin Pak Bentar. Yayat. Bentar dulu. Sebentar. Mohon maaf ini lagi ada undangan dadak juga. Ada kedengar Bu? Tes. Sudah Pak, cuman mungkin kurang keras ya Pak ya. Kurang keras. Iya. Ini posisinya di luar, kebetulan mohon maaf nih sebelumnya karena ada Maaf, undangan Pak. dadakan juga dari kita. Nggak terdengar. Oke. Tes, kalau ini terdengar Bu? Halo? Masih Pak. kurang keras Masih Pak kecil Yayat. juga Pak. Iya. Masih kecil Pak Yayat. Pakai headset kali Pak. Kali pakai ya. Sekarang sudah terdengar? Ya, kedengaran Sudah. lebih besar. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar Pak Dwi, beserta rekan-rekan guru penggerak. Yang saya hormati juga para peserta webinar yang alhamdulillah pada kesempatan ini dapat menghadiri pertemuan webinar ini. Di sini makanya konteksnya diskusi Rabu berilmu. Jadi kita berdiskusi, bukan saya mau mengajari atau apa, kita konteksnya berdiskusi ya Bu ya. Saya kebetulan tadi sudah jelaskan mengajar di SD Warakas 05 mulai dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah belum kena mutasi ya. Baik, pada kesempatan ini kebetulan saya akan membawakan materinya terkait IKM ya. Terkait IKM yang mana sebetulnya IKM ini sudah berkali-kali dan sering banget dibahas di sekolah-sekolah ya. Tapi terkadang ya itu keingintahuan teman-teman juga masih ada sangat besar. Nah, selanjutnya saya ingin mengulang, lebih memantapkan lagi apa sih itu IKM. Pak Ruji bisa sharekan apa saya sendiri Pak Ruji? Izin sharekan ya. Sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah. Siap, Baik. sudah. Nah, ini kurikulum merdeka ya, IKM ya. Jadi kita sekarang sudah memasuki masa kurikulum. Apa sih kurikulum merdeka itu? Esensialnya apa? Urgenitasnya apa? Kenapa kurikulum merdeka itu tercipta? Nah, coba saya akan menerangkan. Jadi kurikulum merdeka ini adalah kurikulum pembelajaran yang beragam ya. Kurikulum yang merdeka ya, yang berfokus pada konten-konten yang sangat esensial. Nah, awal kemunculan kurikulum itu diawali dengan masa pandemi sehingga terjadilah loss learning ya di dunia pendidikan terutama di Indonesia. Makanya ada yang pertama keluar kurikulum prototype yang menjalankan adalah sekolah-sekolah penggerak. Nah, sekarang di tahun 2022 sudah mulai semua sekolah menerapkan kurikulum merdeka dengan 3 pilihan Ibu ya. Satu ada kurikulum mandiri, mandiri berbagi, mandiri berubah dan mandiri berbagi. Lanjut tuh.
Nah, ini kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka, nah sejak tahun ajaran 2020, 2021, 2022, kurikulumnya diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak PSP ya. Dan 901 SMK Pusat Keuangan, SMK PK, sebagai bagian dari pembelajaran yang mengandung paradigma baru. Nah, kurikulum ini juga diterapkan mulai dari TK, SD, SDLB kelas 1 sampai dengan kelas 9 SMP dan SMPLB ya. Jadi semua jenjang pendidikan itu dilaksanakan kurikulum merdeka ya. Nah, selanjutnya mulai tahun ajaran 2022 sampai 2023 satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan masing-masing kesiapan masing-masing, yaitu mulai dari TKB kelas 1, 4, 7 dan 9, 10 ya. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan dan mulai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum merdeka. Tahap selanjutnya adalah 3 pilihan yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan ya. Implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 menerapkan beberapa bagian ya, dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan yang sedang diterapkan. Penerapan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan melalui PNM ya, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri atau perangkat ajar. Nah, di sini mungkin ada 3 kategori ya. Yang pertama adalah mandiri berbagi, mandiri kurikulum merdeka mandiri ya, di mana kurikulum merdeka mandiri ini adalah masih menggunakan kurikulum 13, tetapi pada pengaplikasiannya sudah memakai kurikulum merdeka ya, yang sudah harus ada masuk intrakurikulernya. Jadi kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, perbedaan yang mencolokkan kurikulum merdeka dengan kurikulum 13 adalah di 3 posisi itu ya. Ada ekstra, ada intra, ada kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di sini kalau yang kedua yaitu kurikulum mandiri berubah. Nah, kebanyakan kalau untuk di DKI Jakarta ini masih memakai kurikulum, menerapkan kurikulum merdeka mandiri, mereka berubah ya. Di antaranya itu di mana pada kategori ini, level ini, sekolah dapat memakai atau menggunakan bahan ajar, baik itu KSP-nya. Kalau KSP kan nanti ada ya, untuk menyiapkan pembuatan KSP-nya. Jadi bahan ajarnya bisa memakai bahan ajar yang sudah disediakan di PMN. Nah, yang ketiga adalah menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri. Nah, ini mandiri berbagi. Saya rasa setiap pelatihan saya tanya, adakah yang sudah menggunakan kurikulum mandiri berbagi? Ternyata belum ada, Ibu ya. Karena susah juga, Ibu ya, menerapkan kurikulum merdeka. Karena harus dia membuat kurikulum, mengembangkan, serta siap untuk dibagikan ke sekolah-sekolah lain. Lanjut. Nah, ini ya, kategori mandiri belajar ya. Mandiri belajar, satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip ya. Ini berubah. Nah, mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Itu dasarnya adalah berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama. Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran yang bisa diistilahkan lost learning ya. Selama masa COVID sampai 2 tahun, anak-anak belajar di rumah, kita sebagai guru merasakan ya ada hal-hal yang lost ya. Terutama ada yang sampai kelas 4 pun masih belum bisa baca. Ada yang sampai kelas 5 pun belum bisa berkalian dan lain-lain. Nah, ini kurikulum merdeka itu keuntungannya satu, ya lebih sederhana.
guru diberikan kebebasan untuk menentukan pembelajarannya melalui CP yang dipilih untuk menjadi TP ya. Nah, jadi kenapa kita memerlukan kurikulum merdeka itu, yaitu dasarnya adalah untuk memulihkan pasca pandemi ya. Nah, ini perubahan kurikulum ya. Perubahan kurikulum implementasinya ya pada kurikulum. Implementasi kurikulum saat ini adalah struktur kurikulum yang kurang fleksibel. Jam pelajaran ditentukan per minggu itu yang terjadi ya. Materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Materi pembelajaran juga yang tersedia kurang beragam sehingga guru kurang leluasa dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual. Teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses belajar guru melalui praktik baik. Arah perubahannya yang pertama adalah kurikulum yang sekarang lebih fleksibel ya. Jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Jadi makanya dibentuk fase-fase ya. Ada fase A, fase B, fase C, fase D. Dan setiap fase pun berbeda. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun ya. Ada 2 fase. Nah, yang selanjutnya adalah fokus pada materi esensial ya, kontekstual. Capaian pembelajaran diatur per fase bukan per tahun. Kalau dulu kan kelas 1 ya sudah KD-nya itu harus selesai. Kalau sekarang bisa saja ketika CP-nya sudah ada mau dipelajari dulu yang untuk di kelas 4, nah tergantung nanti setiap fase gurunya berkoordinasi. Apa dulu yang mau ditentukan. Kita pilih dulu mana yang mau diajarkan di kelas 3. Contohnya di kelas 3 sama kelas 4, mana dulu yang mau diambil. Jadi sekarang diberi kebebasan untuk guru itu menentukan TP yang akan kita ambil dalam setiap pembelajaran. Yang jelas kita harus berpatokan pada CP. Dan materinya pun yang esensial dan kontekstual ya. Selanjutnya, memberikan keleluasan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Jadi diberikan keleluasaan ya untuk menggunakan berbagai perangkat ajar, mulai dari media elektronik ya, bahan peraga dan lain-lain. Jadi yang lebih esensial ya dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kalau dulu sebelumnya kita dituntut untuk memenuhi KKM ya, sehingga kadang-kadang kita lupa materi-materi yang esensial untuk mengejar nilai-nilai yang harus dipenuhi dalam KKM. Yang selanjutnya adalah aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik. Nah, ini yang barusan ditekankan oleh Pak Ali Muqaddas, yaitu terkait dengan aplikasi ya. Kita sebagai guru sebetulnya sangat mudah ya, apalagi kalau kita ingin tahu. Itu di PMM kita sudah disediakan berbagai macam pembelajaran ya, baik dari asesmen, praktek baik, terus kalau kita mau modul ajar, apa sih kurikulum merdeka, di situ sudah tersedia semua. Bahkan sekarang rapot pendidikan juga diakses di PMM. Nah, betul yang tadi Pak Ali Muqaddas katakan ya, di PMM itu luar biasa isinya Bu. Ketika kita tidak mengerjakan PMM itu datanya kelihatan siapa-siapa aja ya. Ada yang kategorinya baik, perlu ditingkatkan, kurang. Nah, itu kelihatan datanya per guru berapa juta, ada 4 juta guru se-Indonesia. Jadi makanya Pak Ali Muqaddas, nanti saya mau ngecek guru-guru mana aja di sekolah ada yang belum mengerjakan. Itu akan terlihat Bu. Jadi benar-benar kalau ngecek per by name itu akan terlihat sudah sampai di mana sih. Nah, sekarang kita sendirilah, kita introspeksi diri. Kita sudah berapa topik yang kita pelajari. Ya kan, kebanyakan putus asa di tengah jalan. Ketika aksi nyatanya ditolak, ya sudah perlu perbaikan, selesai sudah ya. Kebanyakan seperti itu ya Bu ya. Saya juga mengalami seperti itu ya. Jadi di kurikulum merdeka ini ada menyiapkan aplikasi pembelajaran ya. Kita dimudahkan ya. Kita dimudahkan dari asesmen. Kita kan di awal-awal biasanya bingung. Asesmen gimana sih cara buat asesmen?
Sekarang mudah Bu, buka PMM, lihat asesmennya, kelihatan, tinggal klik kelas berapa, fase berapa, itu semua sudah disiapkan, termasuk kelas untuk tes asesmen kita yang bisa koreksi. Tinggal lihat hasilnya sudah ada semua di situ ya. Makanya diberikan kemudahan untuk kita sebagai guru ya. Lebih sederhana. Kalau dulu kan kalau mau buat asesmen ini gimana, nanti ngoreksi lagi, kerjaan lagi, ada peribahasa seperti itu. Kalau sekarang tinggal di PNM itu tinggal buka kelas kita Bu, murid-murid kitanya dikasih link, mereka mengisi, udah hasilnya sudah ada. Mana yang perlu pendampingan, mana perlu yang harus ditingkatkan, mana yang kurang. Nah, itu untuk merancang pembelajaran kita ke depan. Apa yang harus kita siapkan? Apa perangkat apa yang harus kita berikan ke anak-anak supaya dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang ada terkait dengan kurikulum Merdeka ya. Di antaranya itu ada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, ada juga Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022, ada juga keputusan Kepala Deskap ya tahun 2022, ada juga jadi selalu berganti nih. Sekarang ada lagi yang terbaru ya. Terbaru itu terkait dengan PKN ya yang dirubah ya. Jadi ini kebijakan-kebijakan dasar kebijakan dalam kurikulum Merdeka ya. Lanjut. Nah, di sini yang beda ya, yang berbeda dengan kurikulum 13 ya. Berbasis kompetensi ya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkai sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dinyatakan sebagai CP atau capaian pembelajaran. Nah, yang kedua, pembelajaran yang fleksibel. Tadi yang saya bilang ya, disusun berdasarkan dalam fase-fase. Kalau dulu kan ya kelas 3 ya kelas 3 aja sudah. Tidak bisa nyebrang. Nah, kalau sekarang fase A, kelas 1 sama kelas 2. Fase B, kelas 3 sama kelas 4. Itu koordinasi. Ada kolaborasi antara guru per fase. TP mana yang mau diambil di kelas 4, TP mana yang mau diambil di kelas 3. Sehingga kita bisa menentukan tujuan pembelajarannya mana. Nah, nanti kita menentukan CP untuk mengambil CP-CP yang kita rumuskan sesuai dengan karakteristik sekolah kita, lalu akan dibuat TP. Kalau dulu mungkin capaian pembelajarannya ya kita bingung. Kelas 3, kadang-kadang saling menyalahkan antar kelas. Ini nih kelas 3-nya gimana nih? Kok sekarang kelas 4 belum bisa baca, kok bisa naik? Pasti ada bahasa seperti itu ketika kurikulum 13. Nah, di kurikulum Merdeka ini tidak ada istilah tidak naik, tetapi capaian pembelajarannya yang belum tuntas. Sehingga harus koordinasi setiap fase, harus bekerja sama. Ya, mungkin di SMP atau di SMA yang notabene bidang studi ya. Contohnya bahasa Indonesia. Gurunya mengajar di kelas 7 atau yang satu di kelas 9. Nah, itu mau tidak mau kita harus koordinasi mana dulu yang mau diambil di kelas 7, mana yang mau diambil di kelas 9 sehingga tercipta jadi sehingga semua TP-nya tercapai semua yang apa diinginkan ya. Nah, yang kedua, muatan atau konten dikurangi ya, agar peserta didik memiliki waktu yang memadai menguasai kompetensi yang ditargetkan. Jadi kita di awal itu dalam menyusun KWSP sebagai landasan kita melakukan pembelajaran selama setahun, itu kita ada menentukan karakteristik sekolah. Apa-apa saja yang ingin dituju oleh sekolah. Sehingga apa saja, nah di sini perlu tim-tim khusus yang untuk pembentukan KWSP. Nah, yang selanjutnya, karakter Pancasila, sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari atau disebut dengan P5 ya, project ya. Nah, sekarang kan lagi tren nih PJBL ya, pembelajaran berbasis project ya. Nah, jadi ada P5 atau project ya, yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil Pancasila. Ada 7 tema ya, kita sudah diberikan tema. Dan lagi-lagi kita bisa melihat contoh tema itu ya, semua di PMM.
Coba ya, kan boleh ya, boleh kalau mau berubah masih boleh ATM ya, ambil modifikasi gitu kan. Jadi sebetulnya nggak terlalu susah. Yang susah itu kemauan kita ingin belajar. Terkadang itu yang terkendala Ibu ya. Nah, kita lanjut lagi. Ini untuk kurikulum merdeka ya. Nah, ini. Nah, di sini ada beberapa perubahan antara kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka. Ya, di antaranya kalau untuk di sekolah dasar yaitu IPA dan IPS digabung menjadi satu ya. Sehingga kelas 2 kelas antar di kelas SD itu kan masih sukanya anak itu lebih kontekstual jadi lebih nyata sehingga di SD itu digabung jadi satu ya. Jadi IPAS ya. Nah, baru di SMP akan dipisah menjadi IPA dan IPS terpisah dengan SMP. Nah, kurikulum 13 pendekatan secara tematik. Nah, kalau di kurikulum merdeka pendekatannya pengorganisasian muatan pelajaran berbasis mata pelajaran, tematik dan sebagainya ya. Merupakan kewenangan satuan pendidik. Sekolah boleh tetap menggunakan tematik ataupun beralih ke pendekatan berbasis mata pelajaran. Nah, ini di sini kenapa? Karena kita juga untuk di SD terutama masih ada yang menggunakan kurikulum 13. Tetapi setiap sekolah harus melaksanakan ANBK ya. Nah, ANBK di SD kelas 5 itu ANBK juga. Nah, itu dasarnya adalah materinya adalah materi literasi numerasi. Ya, jadi tetap bisa menggunakan 13 tetapi muatan pembelajarannya dimasukin dengan litnum ya, literasi dan numerasi. Nah, mengapa pelajaran pada jenjang satu pada jenjang SD? Hal ini dikarenakan anak usia SD itu cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu, makanya digabung ya, IPAS menjadi satu ya. IPAS mulai diajarkan di fase B, kelas 3 ya, dan kelas 4 ya, untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun aspek sosial. Kecepatan nggak nih Pak, Bapak Ibu? Tanya, khawatirnya kecepatan ya. Nanti materinya coba di-share Ibu ya, biar bisa baca-baca diskusi. Nah, ini ada bagaimana bentuk struktur kurikulum ya, SD, MI. Nah, kebetulan saya di SD, jadi saya menjelaskan di SD dulu ya Bu ya. Nanti yang teman-teman rekan-rekan yang di SMP selanjutnya akan menjelaskan sekalian dengan pembuatan CP, ATP, TP, semuanya kita KKTP, kita akan berseri-seri ya. Nah, tapi untuk pesertanya seharusnya berseri-seri, jadi seri-seri ininya webinarnya berseri-seri pesertanya saling sama-sama bahagia kan sesuai dengan slogan yang ada di PNM ya. Salam dan bahagia. Jadi kita harus senantiasa selalu bahagia ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini bagaimana struktur ya penerapannya kurikulum merdeka ya. Nah, struktur kurikulum di SD MI dibagi menjadi 3 fase ya. Yang pertama fase A yaitu untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, di sini tadi saya bilang ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, kalau di SD itu cenderung 2 tahun per fase. Kalau di SMP hanya 3 tahun per fase ya. Nah, porsi belajarnya juga di SD terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dialokasikan sekitar 20% dari beban mengajar per tahun. Nah, di sini untuk intrakurikuler itu adalah pembelajaran yang kaitannya dengan mata pelajaran ya. Sementara kalau proyek proyek penguatan pelajar Pancasila itu tidak terkait dengan mata pembelajaran atau nanti berdasarkan tema yang akan kita pilih ya. Ada 7 tema ya. Kalau untuk SD hanya 5 tema ya. Nah, cuman kembali lagi masih banyak yang pengguna
mempraktekkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, masih banyak yang saya perhatikan tuh masih banyak yang kurang tepat. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika mau gelar karya atau pameran, itu orang tuanya yang sibuk. Sibuk menyiapkan bahan-bahan hasil karya. Sementara yang diinginkan itu adalah prosesnya ya, ketika melaksanakan proyek, terutama di SD itu. Kalau mau ada pameran hasil karya itu orang tuanya sibuk datang ke sekolah berbondong-bondong nyiapin ini, nyiapin itu ya, bikin karya. Dan ada lagi terjadi di salah satu sekolah untuk anak kelas 2 atau kelas 1 SD itu mungkin kewirausahaan diambilnya memasak telur. Untuk kelas 1 kan riskan ya Bu ya, kan nggak mungkin juga ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan topik yang kita ambil, tema yang kita ambil, kita sesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah kita, karakteristik sekolah kita ya. Ini pembelajaran yang ada di SD ya. Capaian pembelajaran di awal kelas 1 tidak menuntut siswa untuk membaca dan menulis. Nah, ini banyak salah ya ketika yang terbentuk di orang tua. Apalagi gurunya menyalahkan gitu kan. Ini kok kelas 1 belum bisa baca, ini TK kok belum bisa baca. Kadang-kadang seperti itu ya teman-teman di SD ya. Jadi sebetulnya tahapan capaian pembelajaran di awal kelas itu tidak menuntut siswa untuk bisa baca dan menulis ya. Tetapi kita seolah-olah harus bisa gitu kan. Itu tugas gurunya ya, tugas guru kelas 1 dan kelas 2 itu memang berat ya. Yang kedua, untuk memahami lingkungan di sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS itu digabungkan menjadi satu ya, menjadi IPAS. Yang selanjutnya integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Jadi sini sudah terintegrasi ya. Semua makanya berkaitan semua ya. Nah, di sini kurikulum Merdeka juga mengubah orientasi pembelajaran olahraga dan kesenian ya. Jadi diganti ya. Jadi kurikulum Merdeka juga mengubah orientasi pembelajaran olahraga dan kesenian jadi satu ya. Bahasa Inggris di mata pelajaran pilihan. Jadi kita sekolah bisa menentukan untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu masih termasuk ke mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek ya, untuk penguatan proyek profil pelajar Pancasila dilakukan untuk SD dilakukan minimal dalam 1 tahun itu adalah 2 tema ya, dalam 1 tahun ajaran. Kalau SMP kadang ada yang sampai 3 tema yang ambil ya. Ini minimalnya. Oke. Baik Bapak Ibu, karena saya sudah diperingati tadi katanya 1 menit lagi waktunya. Mohon maaf. Mungkin untuk sesi pertanyaan kali Bu ya. Ya, terima kasih Pak Yayat. Mungkin sesi pertanyaan akan kita gabung nanti Pak di akhir. Begitu. Oke, Iya. Pak Yayat, atau mau di sekarang sesi Pak Yayat, silakan. Karena nanti ada kegiatan lain ya. Kebetulan saya sekarang nih jam 2 itu menghadiri undangan yang dari dinas. Oke, Saya ini baik. terburu-buru Mungkin nih, Pak. 10 menit ya Pak Yayat. Saya kasih waktu 10 menit ya. Boleh, Baik. boleh. Ya, terima kasih Pak Yayat atas paparannya. Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya-tanya. Memang materi ini akan berseri-seri ya Pak, dengan harapan guru juga berseri-seri ya Pak ya. Iya, betul. Jadi memang untuk awal ini kami akan paparan dulu awal. Kenapa sih? Dari mulai sejarah, latar belakang, sehingga tujuan kurikulum ini diterapkan ya Pak. Seri berikutnya akan lebih detail dengan langkah-langkah selanjutnya. Ya Bapak Ibu, kami akan buka sesi pertanyaan selama 10 menit. Kita buka untuk termin yang pertama 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Raise hand-nya. Oke, Pak Sandi ya. Pak Sandi. Halo. Oke, Pak Sandi. Oke, kita langsung aja. Ada lagi Pak? Oke, kita tampung nanti Pak Yayat ya. 3 pertanyaan langsung dijawab sekaligus ya. Ya, Pak Sandi silakan Pak. Ajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uji mungkin di mute dulu yang lain. Suaranya nggak bagus ya?
Baik, terima kasih Bu Mary dan Pak Yayat. Ada sedikit permasalahan yang memang secara teknis tadi dibilang oleh Pak Yayat bahwa di dalam kurikulum Merdeka memang betul sekali siswa itu tidak diwajibkan untuk bisa tidak difokuskan untuk membaca ya Pak Yayat, ya betul ya. Tapi banyak sekali ketika di lapangan ini yang akan menyulitkan kepada guru-gurunya. Nah, yang poin penting ini, bahkan ada yang kelas 6 juga tidak bisa baca, Pak Yayat. Nah, ini kan guru itu sangat terbatas, Pak Yayat. Untuk pengerjaan administrasi yang lainnya dan sebagainya. Kalau seumpama satu orang tidak bisa baca, Pak Yayat, masih mending kelas 1. Nah, kalau ada 10 orang nggak bisa baca, Pak Yayat. Nah, inilah yang kadang-kadang yang menjadi dilema untuk kita semua. Barangkali Pak Yayat punya strategi ini untuk mengatasi anak-anak yang nggak bisa baca. Contoh, misalnya sekolah ini ada 10, gurunya 1. Waduh, ini luar biasa berat Pak Yayat. Apa nanti kelas 2, bahkan di kelas 6 aja ada 2 orang yang tidak baca. Sehingga ngomong itu program dari pemerintah kadang itu mudah sekali misalnya, tapi di lapangan itu kita itu kesulitan banget Pak Yayat. Nah, ada solusi Pak Yayat, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sandi. Mungkin kita tampung dulu pertanyaannya ya. Oke, untuk pertanyaan kedua silakan. Silakan raise hand-nya. Silakan, ada yang mau bertanya kepada Pak Yayat terkait materi yang baru saja disampaikan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Saya sedang mencari-cari. Adakah yang raise hand? Oke, baik Pak Yayat. Untuk menghemat waktu, kita jawab aja langsung. Diulang kembali pertanyaannya Pak Yayat. Pak Sandi bertanya, dalam kurikulum ini kan tidak diwajibkan anak untuk wajib untuk membaca ya Pak ya, untuk menjadi prasyarat untuk naik kelas ke jenjang berikutnya. Karena yang sebelumnya kan untuk kelas 1 wajib baca ya Pak ya. Tetapi pada kurikulum ini kan tidak boleh diwajibkan. Tetapi itu menjadi dilema untuk guru-guru. Karena menjadi kendala kalau anak nggak bisa baca, bagaimana dia akan memahami materi. Nah, pertanyaan dari Pak Sandi adalah, adakah trik yang bisa dilaksanakan oleh guru apabila dalam satu kelas itu tidak 1, 2, tapi lebih yang tidak bisa membaca, gimana strateginya? Ya, silakan Pak Ed, dipersilakan. Baik, baik Pak Sandi ya. Memang itu banyak sekali ya menjadi dilema di antara guru. Terkadang suka menyalahkan gitu ya Pak ya. Kok ini dinaikin sih belum bisa baca atau gimana seperti itu Pak ya. Itu biasa. Nah disinilah ketika di kurikulum Merdeka, kenapa ada di berbagai fase supaya ada koordinasi antara fase A, fase B, fase C, karena tidak bisa diselesaikan. Kalau kemarin kan bisa aja Pak Sandi, ini gimana sih kelas 1-nya nih? Kok bisa dinaikin ke kelas 2? Kan nggak bisa baca. Nah, kalau sekarang nggak akan bisa disalahkan lagi. Kenapa? Karena per fase itu harus komunikasi menentukan TP-nya yang ingin dituju berdasarkan capaian yang sudah disiapkan. Sehingga tidak bisa lagi menyalahkan kelas yang atas ke kelas yang bawah. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya sebagai bahan introspeksi diri kita, Pak ya. Sebagai guru, masih banyak yang dari diri kita itu hanya datang ke sekolah untuk menggugurkan kewajiban. Kita jujur-jujuran saja. Ya. Datang ke sekolah, mengajar, absen pulang, ya pulang, selesai. Enggak kayak zaman dulu ketika sudah selesai mengajar masih ada yang memberikan pendalaman materi tanpa dibayar dan ikhlas. Kalau sekarang saya perhatikan begitu tank jam 3 selesai pulang. Jadi sebenarnya dari diri kita sendiri sudah mengajar dengan hati atau hanya menggugurkan kewajiban. Itu Pak Sandi ya. Itu yang saya pelajari. Iya juga ya. Kita sudah diberikan sampai jam 12 aja nggak ada Pak yang mau nahan sampai jam 1 gitu nambahin jam. Protes Pak. Padahal kan sebetulnya kita diberikan keleluasaan waktu kelas 6. Contohnya kelas 1 dari jam 7 sampai jam 11 sudah pulang. Ya begitu udah bel pulang dipulangin aja padahal perpustakaan nganggur, UKS nganggur. Sebetulnya bisa gurunya itu sendiri yang melakukan pendalaman materi atau mengajarkan membaca. Nah, kadang makanya saya bilang dari kitanya Pak Sandi, kitanya tuh mau nggak sih mengajar dengan hati atau hanya menggugurkan kewajiban aja?
supaya TKD-nya mulus gitu kan Pak ya. Itulah yang terjadi paradigma yang terjadi di kita sekarang ini, sehingga ya itu tadi hanya untuk menggugurkan kewajiban. Nah, jadi solusinya Pak Sandi diajak mindfulness saja Pak Sandi. Diajak mindfulness teman-teman, yuk kita teman-teman kita sudah dikasih TKD dari pemerintah sekian, masa iya kita masih mau hitung-hitungan jam gitu Pak Sandi ya. Tapi itu. Nah, yang kedua, coba praktekkan. Kita memberikan materi berdasarkan fase. Sehingga tidak ada lagi yang menyalahkan kelas 1 sama kelas 2 karena udah satu fase. Mereka akan bekerja sama, mereka akan menyusun PP bersama-sama sehingga ketika ada anak yang belum bisa baca, bukan nggak naik kasarnya Pak, tetapi belum mencapai ya tujuan yang ingin kita capai. Dilanjutkan lagi di kelas 2-nya. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk menyalahkan. Itu Pak Sandi. Mudah-mudahan puas ya Pak Sandi ya, karena waktunya udah mepet. Terima kasih Pak Sandi. Baik Pak Yayat, luar biasa jawabannya Pak Sandi ya. Berarti kembali kepada gurunya kembali ya. Karena sebenarnya kata Pak Yayat bilang KBM hanya sampai jam 12, 12 sampai jam 3 itu masih banyak waktu. Tapi tergantung semua ke gurunya. Ruangan ada, waktu ada. Dan orang tua pasti sangat support sekali, anaknya bisa dibimbing. Ya, kembali ke gurunya kembali ya Pak ya. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi untuk Pak Yayat nih Pak Yayat. Sudah terwakili oleh Pak Sandi ya Pak Sandi ya pertanyaannya. Karena memang kita saat ini baru materi kulit-kulitnya saja Bapak Ibu, belum sampai yang ini nanti akan ada seri-seri selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Yayat atas materinya yang sangat bermanfaat. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sudah ditunggu ya Ya, Pak Yayat ya. terima kasih Bu. Mohon Ya, maaf apabila terima ada kasih. yang salah atau kurang berkenan. Iya, baik. Terima kasih Pak Yayat. Kita beri plus Bapak Ibu untuk Pak Yayat narasumber kita hari ini yang luar biasa siap menyampaikan materi dimanapun berada. Ya, terima kasih Pak Yayat. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, yang guru-guru Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah nih saya perhatikan makin detik makin menit ini partisipan makin bertambah. Berarti alhamdulillah masih banyak guru yang sangat tergerak untuk menambah wawasan, menambahkan pengetahuan dengan pada acara seri berbagi seperti ini. Ya Bapak Ibu untuk lanjut ke tadi mungkin bisa saya rangkum ya. Dari yang disampaikan Pak Yayat tadi ada beberapa poin. Mungkin Pak Yayat menjelaskan tentang apa sih kurikulum merdeka, kemudian kenapa kurikulum tuh harus berubah? Ubahlah mindset kita yang selama ini bilang, ah ganti menteri pasti ganti kurikulum. Memang pasti ganti. Karena kenapa harus diganti kurikulum? Karena kita mengadaptasi, kita melakukan perubahan up to date. Ketika lingkungan seperti ini, kondisi anak seperti ini, lingkungan seperti ini, kita revisi kembali kurikulumnya. Jadi kita sebagai pejuang-pejuang di lapangan, kita siap menerima perubahan demi ada perubahan positif untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi apapun bentuk perubahan positif kita support selalu. Kemudian di situ disampaikan juga oleh Pak Yayat apa sih step-step mulai dari fase gitu ya, kemudian dari CP, TP dan ATP. Artinya kenapa adanya dengan kurikulum merdeka harapannya ada lebih menekankan pada materi esensial gitu. Jadi materi agak dipersingkat, tetapi dengan harapannya guru bisa mengeksplor berbagai ke materi itu dengan berbagai kegiatan, tidak monoton hanya di kelas. Itu yang dibilang merdekanya gitu ya. Dengan rancanglah kegiatan yang menggunakan model PBL ataupun PJBL. Selanjutnya, satu lagi yang ditekankan lagi dengan Pak Yayat terkait dengan PMM. Tadi Pak Ali sudah menyampaikan, yuk kita sama-sama mulai tengok lirik PMM karena hati-hati nanti Pak Ali akan mulai mendetek guru-guru sekolah mana yang tidak mengakses PMM gitu ya. Dan alhamdulillah sepertinya sekarang untuk mendapatkan sertifikat tidak selama dulu ya. Mungkin baru upload aksi nyata, mungkin sertifikat akan segera keluar. Kemudian di situ di PMM itu luar biasa, semua dapat kita akses, mulai dari materi, dengan semua penilaian, semua apapun ada di situ semua. Kemudian artinya tadi seperti Pak Yayat bilang, ada kekompakan antara sesama fase. Jadi antara ketika fase A, ada kekompakan antara guru kelas 1 dengan guru 2. Mulai membagi TP mana yang akan di kelas 1, TP yang mana dia akan di kelas 2. Dan apabila tidak ada anak yang tidak tuntas TP itu, beri catatan ke guru selanjutnya, kelas 2. Jadi tidak ada anak yang tidak yang tinggal kelas kembali. Anak ini nggak sampai TP ini, silakan kasih notes
si A tidak tuntas TP ini. Dan ini menjadi tugas untuk guru yang di kelas 2 atau jenjang berikutnya di fase yang sama menuntaskan fase itu. Artinya pada akhir fase, sisa siswa itu tercapai semua. Walaupun yang TP di kelas 1 dia tuntaskan di TP di kelas 2. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan rangkuman dari materi yang disampaikan Pak Yayat tadi. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan masuk ke materi yang kedua yang disampaikan oleh Ibu Rini. Nah, ini masih erat kaitannya dengan materi yang tadi. Kita akan materi dua akan disampaikan dengan judul Filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kaitannya dengan kurikulum merdeka? Narasumber kita adalah Ibu Rini Widowati, MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 95 dan juga sebagai guru penggerak di Angkatan 5. Berikut akan saya sampaikan biodatanya. Ya, Bapak Ibu, beliau adalah guru di SMP Negeri 95, mampu mapel PPKN sekaligus mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Beliau pendidikannya adalah S2. Berikut adalah email beserta alamatnya. Nah, di sini banyak luar biasa sekali pengalaman yang sudah diampu oleh Ibu Rini. Salah satunya sebagai instruktur, guru pendamping, fasilitator, narasumber, guru inti, sampai dengan semua luar biasa. Sampai pengurus MGMP PPKN DKI dari masa bakti 2021 sampai dengan 2024. Pengalamannya tidak kalah hebat. Ini adalah komite pelajar sekolah dari angkatan 2021, penyuluh anti korupsi, narasumber workshop, kemudian krisis trainer, peringkat 4 guru berprestasi, sampai dengan luar biasa gitu ya. Dan ternyata untuk mendukung semua pengalaman itu banyak sertifikat yang diraih oleh Ibu Rini. Sertifikat trainer, public speaking, self-hypnosis, luar biasa sampai motivator, ice breaking, education trainer, dan sampai NLP. Artinya banyak ilmu yang pastinya akan bisa kita serap dari beliau. Silakan Bapak Ibu simak baik-baik materi yang akan disampaikan untuk 30 menit ke depan. Ya, silakan kepada Bu Rini, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mary. Bapak Ibu, terdengar suara saya ya? Terdengar ya? Terdengar, ya. Alhamdulillah bisa terdengar, Bu. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya muliakan dan saya sayangi, Pak Dwi sebagai Ketua Komunitas Jakarta Utara, kemudian Ibu Yeni sebagai Ketua Komunitas JU1, kemudian tim yang sekarang bertugas, Ibu host kita Ibu Mary, Pak Aji sebagai host, Bu Mary sebagai moderator, dan pastinya Bapak Ibu guru hebat yang hadir di webinar ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kita sharing. Saya tidak mengajari sama dengan tadi Pak Yayat, saya bukan mengajari Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah Bapak guru-guru hebat. Jadi saya bukan mengajari, tapi kita sharing ya. Mungkin nanti dalam saya penyampaian ada yang kurang pas, silakan dikritisi penyampaian saya. Jadi saya pun belajar, kita belajar bersama, sharing bersama di sini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen ya. Sebentar, izinkan saya share screen. Sudah terlihat ya? Belum? Belum, Bu. Sudah? Sedang OTW. Belum tampil. Belum tampil? Ya, sudah. Sudah, Bu Rini, udah. Sudah ya? Iya, baik. Sudah, ya, Bu. Baik, alhamdulillah kalau sudah. Ya, saya akan membawakan materi tentang filosofi KHD dalam mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Nah, di sini ada pertanyaan nih, mengapa ada siswa tidak paham pelajaran, kemudian solusi apa yang bisa kita tawarkan untuk mengatasi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Silakan Bapak Ibu, mohon bantuannya nih. Kita bermain game dulu ya, dituliskan di Jamboard. Host kita Pak Aji bisa share link Jamboardnya di link Zoom-nya? Atau tuliskan saja di Zoom-nya aja.
Boleh Ya, dituliskan. sudah ada itu. Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat ya, sudah ada Ya, di linknya. kolom chatnya silakan. Ya, silakan dituliskan. Kenapa seperti itu? Karena ini kita akan bahas tentang hubungannya relevansinya dengan filosofi KHD. Sudah ada yang mengisi, Bapak Ibu? Ya, silakan. Masih proses Bu Rini. Masih proses. Iya. Ya, jawabannya beraneka ragam ya. Mungkin bisa Ya, ditampilkan Bu materi. Rini jambornya. Ya. Share screen-nya jambornya. Oh ya. Kita bisa lihat jawaban teman-teman. Stop dulu ya, saya stop dulu ya. Ya, share screen yang Jamboard aja Bu Rini. Ya, baik. Kita lihat jawaban teman-teman dulu ya. Pak Haji silakan di-share deh. Oke. Jamboardnya. Siap. Ini enak ya kerjasama, kolaborasi. Kalau yang tidak bisa mengisi di Jamboard, boleh langsung di chatnya aja, nggak apa-apa. Nah, itu dia jawaban teman-teman kita. Ya, jawaban Bapak Guru hebat, Bapak Ibu Guru hebat ya. Di situ kita lihat pelajaran dan materinya kurang menarik, katanya seperti itu. Kemudian apalagi tuh? Ada yang bilang pelajarannya kurang menarik sehingga siswa jadinya mungkin nilainya tidak bagus gitu ya. Kemudian malas mengikuti pelajaran gitu ya. Kemudian ada lagi yang jawabannya apa tuh? Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya anak itu bisa tertarik pada pelajaran? Melakukan strategi untuk siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan melihat gaya belajar, kemudian bakat dan minatnya. Luar biasa ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Cukup mungkin ya, karena nanti waktunya saya terjegal oleh waktu. Jawabannya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Izin saya share screen lagi ya Pak Haji. Boleh saya share screen lagi? Pak Aas, mana sepatunya? Ya. Nah, itu mengapa siswa tidak paham pelajaran? Terlihat Bapak Ibu? Mohon izin? Terlihat ya? Terlihat. Sudah Ini ini, mohon izin? Terlihat? Terlihat. Sudah terlihat Bu Rini. Nah, ya itu tadi ya. Mengapa siswa tidak paham pelajaran? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, memang pendidikan itu ya, proses pembelajaran itu bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang kita dapatkan dari ujuk-ujuk gitu ya. Jadi untuk anak ini bisa berhasil dalam pembelajaran ada proses. Dan proses itu tentunya memakan waktu dan juga bagaimana kita keterampilan kita untuk bisa membuat mereka semangat proses yang harus ada proses yang panjang untuk melihat hasil belajar siswa. Di sini memang sih bagaimana filosofi Ki Hajar itu bahwa pendidikan itu harusnya menuntun siswa sesuai dengan kodrat